semua. Kami dari kelas 5 TIF A01 dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kami akan membahas proyek kami yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Proyek Teknologi Informasi Akademik dengan anggota Saya Silini, saya Tiffany, saya Stefani, Saya Jeremia Sembiring. Saya Benjamin Semora. Saya Rendy Tembunan. berikut video kami. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proyek kami. Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menggali secara langsung proses kerja proyek dan penggunaan sistem informasi akademik di lingkungan perguruan tinggi. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui fitur-fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan aktivitas nyata di lapangan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada manajemen proyek, tim teknologi informasi, dan juga staf akademik. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai kebutuhan fitur aplikasi, kendala dalam perkembangan sistem, serta peran manajemen proyek dalam implementasi sistem informasi akademik. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Digunakan untuk pengumpulan data berupa laporan proyek, notulen rapat, dan arsip evaluasi sistem. Teknik ini berfungsi sebagai data pendukung dan juga untuk memastikan bahwa kebutuhan fitur aplikasi sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang telah dilakukan. Dengan teknik pengumpulan data ini, yang pertama itu observasi. Teknik ini membantu penelitian melihat kesesuaian antara perencanaan proyek dengan pelaksanaannya di lapangan. Yang kedua, melalui wawancara dengan manajer proyek dan tim TI, peneliti dapat memahami proses perencanaan, pelaksanaan, kendala, serta strategi penyelesaian masalah yang tidak dapat diperoleh hanya melalui data tertulis. Dokumentasi untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan agar penelitian dan proyek kami ini lebih valid lagi. Itu saja yang penjelasan yang bisa saya jelaskan. Berikutnya akan lanjutkan dengan teman-teman saya. Bye-bye. Halo semua, perkenalkan nama saya Stefani. Saya dari NIM 2401230008 Medan, 5 TIF A01. Saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang digunakan. Yang pertama, manajemen pengguna. Fitur dasar untuk mengatur akses penggunaan sistem, login dan logout. Hak akses berbasis peran, admin, manajer proyek, tim proyek, dosen dan evakuator, manajemen data dan pengguna, dan reset password. Yang kedua, manajemen proyek TI akademik. Mengelola data proyek teknologi informasi di lingkungan akademik. Input data proyek, nama proyek, deskripsi proyek, jenis proyek, tanggal dan mulai selesai, anggaran, status proyek, dan pengelompokan proyek berdasarkan fakultas, program studi, dan tahun akademik. Yang ketiga, perancangan proyek. Mendukung tahapan perancangan dalam sistem manajemen proyek TI, menyusun work breakdown, schedule, penjadwalan aktivitas, dan menentukan milestone proyek, penugasan anggota tim, dan estimasi waktu dan biaya. Yang keempat, manajemen sumber daya. Mengelola sumber daya yang digunakan dalam proyek, manajemen SDM, pembagian tugas, beban sistem kerja setiap anggota, pengelolaan perangkat dan software, dan analisis efektivitas penggunaan sumber daya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeremia Sembiring, NIM 2301213 dari kelas 5 TIF A01. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari proyek kami, yaitu monitoring dan pengendalian proyek. Fitur ini untuk analisis penerapan manajemen proyek, monitoring progres proyek, perbandingan rencana versus realisasi, tracking keterlambatan, identifikasi risiko, catatan kendala dan solusi, change request atau perubahan ruang lingkup. Selanjutnya yaitu fitur analisis penerapan manajemen proyek. Fitur utama sesuai judul aplikasi. Analisis penerapan metode manajemen proyek terdiri dari
Yang pertama waterfall, kedua agile atau scrum, ketiga hybrid. Lalu evaluasi keberhasilan proyek berdasarkan yang pertama waktu, kedua biaya, ketiga kualitas, keempat ruang lingkup, kelima penilaian tingkat efektivitas manajemen proyek, dan yang terakhir yaitu indikator KPI proyek. Lalu yang terakhir yaitu manajemen dokumen proyek. Fitur ini menyimpan seluruh dokumen pendukung proyek, upload dan download dokumen, yaitu proposal, SRS, jadwal proyek, laporan kemajuan, laporan akhir, versi dokumen, dan yang terakhir yaitu riwayat perubahan dokumen. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tiffany Felicia Yabes dengan NIM 230121203 dan saya dari kelas 5 TIF A01. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Yang nomor 7 yaitu manajemen dokumen proyek yang berisikan menyimpan seluruh dokumen pendukung proyek, kemudian upload dan download dokumen, proposal, SRS, jadwal proyek, laporan kemajuan, laporan akhir, versi dokumen, riwayat perubahan dokumen. Kemudian nomor 8, laporan dan visualisasi data, yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk informatif, laporan progres proyek, laporan efektivitas manajemen proyek, grafik, Gantt chart, diagram progres, grafik penggunaan sumber daya, ekspor laporan ke PDF atau Excel. Yang kesembilan, evaluasi dan feedback akademik, yaitu fitur khusus kontes akademik, penilaian proyek oleh dosen, kemudian feedback dan komentar, rubrik penilaian, rekap hasil evaluasi proyek. Yang ke-10, dashboard analisis, yaitu tampilan ringkas untuk pengambilan keputusan, yang berisikan statistik proyek aktif dan selesai, tingkat keberhasilan proyek, indikator resiko, proyek bermasalah atau early warning. Yang ke-11, audit dan riwayat aktivitas, mendukung transparansi dan akuntabilitas, log aktivitas pengguna, riwayat perubahan data, dan audit trail proyek. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Benjamin Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen, kuesioner, dan skala Likert. Skala Likert, STS sama dengan saya tidak setuju, TS sama dengan tidak setuju, N sama dengan netral, S sama dengan setuju, SS sama dengan sangat setuju. Pertanyaan kuesioner pertama, sistem informasi akademik memudahkan proses pengisian KRS mahasiswa. Kedua, fitur pengolahan jadwal kuliah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, sistem mempermudah dosen dalam penginputan nilai mahasiswa. Keempat, informasi akademik yang ditampilkan mudah dipahami. Yang kelima, sistem mempercepat pelayanan dan administrasi akademik. Keenam, tampilan antarmuka sistem mudah digunakan. Perkenalkan, nama saya Randy Tambunan, NIM 230121207, kelas 5 TIP A01. Di sini saya akan membacakan daftar pertanyaan wawancara proyek kami. Daftar pertanyaan wawancara. 1. Bagaimana proses perencanaan proyek pengembangan sistem informasi akademik? 2. Fitur apa saja yang paling dibutuhkan dalam sistem akademik? 3. Kendala apa yang sering dihadapi dalam implementasi sistem? 4. Bagaimana peran manajemen proyek dalam pengembangan sistem? 5. Apakah sistem yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? 6. Bagaimana proses evaluasi sistem dilakukan? 8. Apa saja hambatan komunikasi dalam tim proyek? 9. Apa rekomendasi pengembangan sistem ke depan? Demikianlah hasil penjelasan proyek kami. Kami ucapkan terima kasih. Arigato. Demikian video kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.